Untuk membantu pengembangan channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngaji wali yang dimuliakan Allah, dalam episode ke-21 dari tafsir Suluk Linglung ini, kita akan membahas bait ke-9 dari Pupuh Dandang Gulo. Bait ini berisi penjelasan tentang pancamaya yang ada di dalam diri manusia, yang menjadi penuntun bagi manusia ke dalam kemuliaan, dan itulah sifat manusia yang sebenarnya. Seperti apa penjelasannya? Monggo kita mulai saja. Kita mulai membacakan bait ke-9. Angandika Kanjeng Nabi Khidir, ingkang dihin sira anon cahya, gumawang tan ruh arane, pancamaya puniku, sejatine tiasa yekti, pangarepe sarira. Pancamaya iku ing aran muka sifat, ingkang nuntun maring sifat kang linuwe, yaiku asline sifat. Artinya, berkata Nabi Khidir, yang pertama kamu lihat cahaya mencorong tapi tidak tahu namanya, ketahuilah itu adalah pancamaya yang sebenarnya ada di dalam hatimu sendiri, yang mengatur dirimu. Pancamaya yang indah itu disebut muka sifat atau muka syafa. Bila mana kamu mampu membimbing dirimu ke dalam sifat yang terpuji, yaitu sifat yang asli. Dalam bait ini disebutkan Nabi Khidir berkata kepada Sunan Kalijogo bahwa Sunan Kalijogo melihat sebuah pancaran cahaya yang Sunan Kalijogo tidak mengetahui apa sebenarnya pancaran cahaya tersebut. Nabi Khidir kemudian memberikan penjelasan. Yang pertama, kamu lihat cahaya yang mencorong tapi kamu tidak tahu namanya. Itulah yang disebut sebagai pancamaya, yang senyata-nyatanya ada di dalam hati manusia, yang menjadi pemimpin dan mengatur perilaku manusia dalam dirinya. Pancamaya itu juga dinamakan mukasyafa, dan pancamaya itulah yang menuntun sifat-sifat manusia ke dalam kemuliaan, dan itulah sifat manusia yang sebenarnya. Di dalam hati manusia yang paling dalam sebenarnya terdapat pancamaya, dan itulah yang kemudian mewarnai sifat manusia itu sendiri. Hati yang dimaksud di sini sebenarnya adalah bukan hati yang bersifat fisik yang terletak di dada manusia, melainkan hati yang bersifat rohani, yang berada di suatu tempat di alam gaib, yang juga tempat bagi Baitul Mukarram. Tetapi ada relasi atau hubungan antara alam gaib dan alam nyata. Lalu apa sebenarnya yang dimaksud dengan pancamaya? Secara harfiah, kata pancamaya terdiri dari dua kata, yaitu panca dan maya. Panca memiliki arti 5, sedangkan maya berarti bayangan atau warna cahaya. Dalam hal ini, maya diterjemahkan sebagai warna cahaya, yaitu 5 warna cahaya yang merupakan bagian dari sifat manusia itu sendiri. Apa saja warna tersebut? Yaitu yang pertama adalah cahaya putih. Warna inti pertama yang menyimpulkan manifestasi air. Inilah cahaya putih, memiliki sifat, watak, dan kemampuan serta simbol nafsu mutmainnah atau spiritual religius. Jujur, menerima apa adanya, dan kemampuan air ini adalah melarutkan, menghancurkan,
kemudian sejuk, menyegarkan, dan lain sebagainya. Kemudian warna cahaya yang kedua adalah cahaya merah. Ini merupakan warna inti kedua yang ada pada diri manusia, yang menyimbolkan manifestasi api dan mendasari watak, kemampuan, serta simbol nafsu amarah. Memiliki watak hidup dinamis, awas, teliti, semangat, ambisius, emosi, pemberontak, iri, dengki, culas, juga pembohong. Kemudian warna cahaya yang ketiga adalah cahaya berwarna kuning. Ini merupakan warna inti ketiga yang merupakan manifestasi dari watak dan kemampuan serta simbol dari supiah, dan memiliki watak seni budaya, sopan santun, kasih sayang, cantik, rapi, toleransi, manusiawi, semu, palsu, gengsi, cabul, boros, dan konsumtif. Kemudian yang keempat adalah cahaya berwarna hitam. Ini merupakan warna inti keempat yang ada di dalam diri manusia, yang menyimbolkan manifestasi dari rasa tega, kemudian egois, kemudian sadis, jahat, daya cipta, yang memiliki suara hatinya yang kemudian menumbuhkan langgeng, serta daya penyanggap, menghisap segala sesuatu, melebur atau menetralkan, tapi ia juga mematikan. Kemudian warna yang kelima adalah cahaya gemerlapan. Ini adalah merupakan perpaduan aneka macam warna cahaya. Cahaya merah, hitam, kuning, putih, dan campuran dari berbagai warna cahaya tersebut sehingga membentuk warna baru. Jika merah bercampur dengan warna kuning, maka akan menjadi coklat. Jika warna hitam bercampur dengan warna putih, maka akan menjadi abu-abu, dan seterusnya. Dan gabungan dari berbagai macam warna gemerlapan ini kemudian menjadi warna dominan yang ada di dalam diri manusia. Panca maya ini merupakan pelita asal yang ada pada diri manusia. Aneka warna tersebut melambangkan berbagai sifat mulia Tuhan yang disebut sebagai Asmaul Husna, yang terdiri dari 9. Manusia dianugerahi sifat mulia. Manusia dianugerahi sifat mulia tersebut kecuali agung, karena agung hanya kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sifat mulia pada manusia bukan yang maha, karena itu pun juga hanya kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh, Allah adalah maha pemurah, dan manusia sebenarnya juga mempunyai sifat pemurah, sehingga biasanya kita bersedekah pada orang yang membutuhkan. Allah adalah maha penyayang, dan manusia mempunyai sifat penyayang yang digunakan untuk menyayangi orang tua, pasangan, anak, dan lain-lain. Tetapi perlu diingat bahwa sifat mulia yang ada pada diri manusia bukan sifat yang maha. Kodrat tertanam di dalam benih ketika sang diri melakukan mi'raj dari Baitul Ma'mur dan turun ke Baitul Muqaddas. Sang Hartati menyambut kedatangannya. Dia membawakan kodrat bagi sang diri. Sang Hartati membawa sarana bagi sang diri. Bersatunya sang diri dengan sang Hartati menjelma menjadi bayi yang disebut sebagai wujud dari arta daya. Panca maya mengarahkan manusia. Punatuka memiliki sifat mulia. Panca maya mengarahkan manusia untuk memiliki sifat mulia, dan sifat-sifat mulia sebenarnya merupakan sifat asli manusia. Disebut juga sebagai mukasyafah.
sifat yang tersingkap hijabnya, terbuka topengnya. Ini artinya berbagai kejahatan itu baru timbul di belakang hari, bukan sifat asli yang tertanam di dalam diri manusia. Sering kita berkata dalam hidup ini, kita harus mendengarkan suara hati nurani, hati yang bercahaya. Pancamaya ini di alam gaib yang memancarkan sinarnya yang terang sekali, mencorong karena beraneka warna yang melambangkan berbagai sifat mulia yang dianugerahkan pada manusia, kemudian menyatu sehingga tampaklah sinar yang terang benderang. Jadi selama orang mendengarkan suara hati nuraninya, mengikuti Pancamaya, maka ia tidak akan tersesat di dalam hidupnya. Persoalannya, Pancamaya ini bersandangkan arta daya, terselimuti oleh nafsu. Pancamaya terselubungi oleh daya dan kekuatan untuk kelangsungan hidup manusia di bumi ini. Tanpa arta daya, manusia akan kehilangan vitalitas di dalam hidupnya. Sifat asli jati diri manusia adalah ketenangan, kedamaian, ketenteraman, sehingga Pancamaya memancarkan cahaya warna putih bagaikan matahari. Meskipun pancaran sinarnya terdiri dari beraneka warna, tetapi tampak putih belaka, dan warna putih melambangkan kesucian batin manusia itu sendiri. Tiga kekuatan itu dilambangkan dengan warna hitam, merah, dan kuning. Dan warna putih adalah kesucian hati manusia. Ketika kekuatan itu menjadi penghalang bagi manusia untuk manunggal dengan Yang Maha Kuasa. Namun, apabila manusia mampu mengendalikan tiga kekuatan tersebut, maka akan menjadi positif dan berguna bagi kehidupannya sendiri maupun manusia di sekitarnya. Dalam khasanah tasawuf, empat daya yang berwarna hitam, merah, kuning, dan putih itu dipandang sebagai kekuatan jiwa atau nafsu, yaitu nafsu al-amarah, kemudian nafsu al-lawwamah, kemudian nafsu as-sufiyah, dan nafsu mutmainnah. Sahabat Ngaji Wali, demikian penjelasan tentang Pancamaya dalam diri manusia. Semoga dapat menjadi tambahan pengetahuan bagi pemirsa sekalian untuk menemukan hakikat diri. Terima kasih sudah mengikuti pembahasan di episode ke-21 ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.